Oke, halo guys. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki sebuah bisnis yang berjalan secara autopilot dan profitable. Gimana caranya supaya bisnis kita bisa berjalan dengan sendirinya, sehingga kita sebagai owner itu ketika bisnisnya jalan, kita sebagai owner bisa jalan-jalan. Nah kan asiknya kayak gitu kan. Bisnis tetap menghasilkan uang ketika kita lagi tidur, lagi berlibur, lagi jalan-jalan, lagi santai-santai, mau keliling dunia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika kita pulang bisnisnya nggak cuma bertahan tapi makin besar. Nah, semua orang pasti mau kayak gitu. Nah, cuman gimana caranya? Kalau memang memang segampang itu punya bisnis yang autopilot, bukankah artinya mestinya semua orang udah bisa melakukan ini? Nah, jadi sebenarnya gini, ini menurut pengalaman saya nggak tahu kalau di luaran sana bagaimana, tapi pengalaman saya membangun sebuah bisnis yang berjalan secara autopilot itu menurut saya tidak susah, tapi juga tidak mudah. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang menurut saya sangat-sangat tricky. Dan kalau misalnya bagian-bagian ini tidak terselesaikan dengan baik, bisnis kita bukannya autopilot, malah auto hancur, auto rontok, seperti itu. Nah, makanya ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain, atau mungkin berbeda dengan pengalaman Anda sebagai entrepreneur yang udah pernah mencoba melakukan otomatisasi bisnis. Tapi saya akan coba share apa yang saya alami dan apa yang pernah saya lakukan. Nah, kalau misalnya menurutmu ada hal yang berbeda, ada yang lain, silakan tulis di komen, kita bisa diskusi atau bisa DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp. Nanti kita bisa ngobrol di sana. Oke, jadi gini, bisnis itu pada dasarnya apa sih sebetulnya? Sekarang kita coba bukan kita pilah ya, maksudnya kita coba kritisi dulu bisnis itu, kita pelajari dari yang paling basicnya dulu deh. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah sebuah transaksi. Ini menurut saya ya, ini saya nggak tahu. Kalau menurut Google, menurut Harvard, saya nggak tahu. Jadi menurut saya pribadi, bisnis itu adalah transaksi. Contohnya gini, saya jualan pulpen. Lalu kemudian ada yang perlu pulpen. Dan kemudian saya jual pulpen, saya butuh kertas. Nah, saya butuh kertas. Saya jual pulpen. Ada orang di luar sana yang perlu pulpen, dia perlu pulpen dan dia jualan kertas. Ngerti ya maksudnya ya? Saya jual pulpen, saya butuh kertas. Di luar sana ada orang yang perlu pulpen dan dia jual kertas. Saya ketemu dengan orang tersebut, lalu kemudian saya cerita, saya mau jual pulpen nih, dan saya perlu kertas. Kamu punya nggak kertas? Tadi saya tukar dengan pulpen saya. Nah, ternyata orang yang saya ajak ngobrol, pas nih kebutuhannya. Dia punya kertas, dia jualan kertas, dan dia perlu pulpen. Terjadilah transaksi. Dulu bisnis itu seperti itu. Bisnis itu adalah transaksi, nggak pakai uang, tapi pakai barang yang disebut dengan barter, pertukaran barang dengan barang. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, saya jualan pulpen, saya perlu kertas, tapi permasalahannya nggak ada orang yang jualan kertas. Orang yang jualan kertas nggak perlu pulpen, masalahnya itu. Jadi saya kebingungan mencari orang yang yang jualan kertas dan perlu pulpen, sehingga apa yang terjadi? Ya udah, sehingga kita menggunakan satu alat tukar yang universal yang namanya uang. Oke, jadi ditukarlah tadinya pulpen dengan kertas, tadinya ayam dengan bebek segala macam, dan kambing dengan telur misalnya tukerannya. Sekarang dengan uang. Jadi saya jual pulpen, saya dapat uang dari orang yang beli pulpen saya. Lalu kemudian uang ini saya bisa pakai untuk beli kertas. Sesimpel itu, oke? Jadi bisnis itu adalah yang namanya pertukaran barang dan jasa. Bisa pertukaran barang dengan barang, pertukaran jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau barang dan jasa dengan uang. Itu simpelnya bisnis. Jadi kapan sih terjadi bisnis? Ketika terjadi pertukaran. Jadi kalau nggak ada pertukaran, nggak ada bisnis. Oke? Nah, itu udah kita bedah dulu tuh. Oh, bisnis itu seperti itu, biar paham dulu. Lalu kemudian, saya punya pulpen. Balik lagi ya, saya punya pulpen. Dan saya ingin supaya penjualan pulpen ini terjadi tanpa saya. Ini kita udah bicara otomatisasi kan? Otomatisasi nih. Otomatisasi itu artinya saya nggak perlu jualan pulpen, tapi pulpennya bisa terjual.
Apa yang harus saya lakukan? Saya mulai mendelegasikan nih. Saya mulai rekrut orang bagian sales misalnya. Saya ajarin, pulpen kita ini kelebihannya adalah tintanya nggak habis-habis misalnya. Warna birunya itu unik karena nggak ada yang lain, dan kalau udah ditulis ini benar-benar tidak merusak kertas dan berbagai macam kelebihan lainnya dan bisa dihapus dan segala macamnya. Saya kasih product knowledge ke tim sales saya. Tim sales saya jualan lah dia, keliling, jualan pulpen. Lalu kemudian at the end of the day, paginya jualan, sorenya dia pulang. Pak, hari ini penjualan 50 pulpen, masing-masing Rp10.000, berarti kita penjualan total Rp500.000, ini uangnya, tanda terima dan segala macam, selesai. Oke. Nah, besoknya si sales ini mengatakan, Pak, saya udah nggak mau jualan pulpen lagi, Pak. Saya udah nggak mau jualan pulpen lagi. Terus saya tanya, kenapa? Ya Pak, karena saya udah dapat kerjaan di tempat lain. Karena saya diterima di BUMN. Karena saya lulus tes CPNS dan segala macamnya. Karena saya mau lanjut sekolah lagi karena orang tua manggil saya ke kampung. Berbagai macam alasan. Sehingga saya harus ngerekrut orang lagi, nge-training lagi. Saya mikir, wah kalau saya nge-training lagi, ngerekrut lagi, habis waktu saya. Nggak bisa santai-santai dong. Oke, akhirnya saya ngerekrut orang. Orang ini saya ajarin, kamu rekrut orang yang speknya seperti ini. Lalu kamu ajarin product knowledge-nya biar dia yang jualan. Nah, lalu kemudian tim salesnya direkrut, mereka jualan, mereka pulang laporan. Saya mikir lagi, kalau setiap hari mereka pulang laporan ke saya, artinya saya nggak bisa freedom dong. Saya harus standby terus dong untuk hitung-hitungan uang. Akhirnya saya bilang sama staff saya tadi, rekrutin dong satu orang bagian keuangan, nah dan bagian pencatatan, rekrutin. Nanti ajarin caranya seperti ini, mencatat keuangannya, mencatat barangnya, diajarin. Kemudian si orang yang tadi saya rekrut, dia ngerekrutin tuh orang bagian keuangan, bagian pencatatan, bahkan untuk supplier semuanya direkrut, timnya udah jadi. Kemudian orang yang tadi saya rekrut yang dia saya ajarin semuanya, saya jadikan sebagai manajer. Saya jadikan sebagai manajer, di mana tugasnya adalah satu, pastikan semuanya berjalan dengan baik, dan kalau ada apa-apa kamu lapor ke saya. Sesimpel itu. Simpel banget kan? Teorinya simpel. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengotomatisasi bisnis, pertama, ini syarat paling penting ya. Kita harus tahu dulu gimana cara menjalankan bisnisnya. Ini menurut pengalaman saya. Kita harus tahu dulu gimana cara mencari barangnya, gimana cara produksinya, gimana cara penjualannya, gimana product knowledge-nya seperti apa, pencatatan keuangannya bagaimana. Kita harus kuasai dulu sebagai seorang pengusahanya, sebagai business owner-nya. Kalau kita nggak kuasai, lalu kemudian kita rekrut orang untuk melakukan sesuatu yang kita nggak kuasai, satu, kita bisa dibohongin, kedua, kita nggak bisa kontrolnya, kita nggak ngerti, kita bingung gimana cara kontrol dan perbaikinya. Karena kita nggak tahu gimana cara melakukan yang benar. Makanya seorang pengusaha, kalau menurut saya pribadi ya, kalau bisnismu nggak bisa kamu jalanin sendiri, wah itu hati-hati banget bisnisnya kamu, karena kamu akan selamanya tergantung dengan orang lain. Ketika kamu tergantung dengan orang lain, nah ini yang paling bahaya sebetulnya. Sangat bahaya banget. So, sangat penting sekali kita kuasai dulu bisnisnya A sampai Z. Kita ngerti lah, ada bayangan, seperti ini cara menjalankannya. Lalu kemudian baru kita rekrut orang untuk kita delegasikan dan kita tes. Kita coba dulu. Kita kasih tugas, misalnya nih, bisnisnya adalah studio fotografi misalnya. Contoh aja, studio fotografi. Misalnya mau ada project fotografi pre-wedding. Nah, misalnya salah satu tugas yang kita rekrut adalah menyiapkan kamera. Kita merekrut orang yang tugasnya cuma satu, menyiapkan kamera yang akan dipakai. Nanti fotografernya beda orang. Ini dia nyiapin kamera aja. Percaya sama saya, menyiapkan kamera yang ada di kepalamu dan di kepala orang yang kamu rekrut berbeda. Menyiapkan kamera itu berarti kan kita harus bersihin kameranya, pastiin memory card-nya ada, memorinya kosong, datanya kosong, saya bisa ngambil foto yang banyak, baterainya penuh, casan baterainya udah siap semuanya, baterai cadangannya kalau bisa udah ada, stand kameranya semuanya harus udah siap. Kalau kita cuma bilang ke staff kita, siapin kamera, saya yakin 99% pasti akan ada banyak kekurangannya. Ininya kurang lah, itunya miss lah, ininya belum disiapin dan segala macamnya. Nah, kita sebagai seorang business owner,
itu harus tahu betul apa yang harus dilakukan di tugas sesimpel mempersiapkan kamera. Apa aja, sedetil mungkin kita tulis. Kita tulis, dokumentasikan. Ambil kamera dari dari lemari A misalnya. Lalu kemudian buka kamera, cek apakah ada baterainya, apakah layarnya, lensanya bersih, apakah memory cardnya isi atau enggak. Kalau ada isinya, di backupnya kemana, nama filenya apa, itu semuanya harus clear. Sehingga kita bisa lihat, kita rekrut orang, kita kasih tugas, kita lihat bener nggak yang dia kerjakan, sesuai nggak dengan kemauan kita. Kalau sesuai dengan kemauan kita, artinya sistem kita udah berjalan. Dan di sana kita bisa merekrut orang untuk mensupervise. Nah, ketika kita sudah merekrut satu orang untuk mensupervise banyak tugas, itulah namanya manajer. Dia yang memanage apa yang kita inginkan supaya tersampaikan di lapangan, itulah tugas seorang manajer. Ketika kita sudah memiliki seorang manajer, baru kita bisa mengatakan bisnis kita udah berjalan semi autopilot, baru semi autopilot. Kenapa? Karena kalau kita bicara autopilot, artinya bisnis ini harus kita tinggal selama setahun, 2 tahun, dan ketika kita balik, ternyata bisnisnya makin besar. Itu baru namanya autopilot. Kalau kita punya manajer, bisnis baru semi autopilot. Next step-nya apa? Kita harus tahu bagaimana caranya mengarahkan orang, mengarahkan tim kita supaya bisnis kita bisa grow terus. Nah, ini saya akan bahas di video berikutnya. Jadi, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, like video ini, dan share juga video ini kepada teman-teman kamu yang ingin membangun bisnisnya supaya autopilot dan profitable. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ketemu di video berikutnya. Bye.